Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai contoh dari definisi-definisi tentang di subbab maksimum minimum. Pada contoh 2.1 dijelaskan, maksudnya pada contoh 2.1 di sini kita ingin mencari titik kritis dari suatu fungsi. Di sini diketahui fungsinya adalah min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Intervalnya merupakan interval tutup pada min setengah sampai 2. Nah, maka seperti yang diketahui sebelumnya bahwa titik kritis itu terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama titik ujung, kedua titik stasioner, dan yang ketiga titik singular. Untuk titik ujungnya di sini karena intervalnya itu merupakan interval tutup, jadi min setengah ikut, 2 ikut, maka titik ujungnya ada 2, yaitu min setengah dan 2. Kemudian untuk titik stasioner itu adalah kita harus mencari turunannya yang sama dengan 0. Jadi saya cari dulu turunan dari fx-nya adalah min 6x pangkat 2 plus 6x ya, kan turunan ya. Kemudian saya sederhanakan berarti jadi 6x min x plus 1. Di sini berarti pembuat nolnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Sehingga titik stasionernya adalah 0 dan 1. Jadi untuk turunan jangan sampai belum bisa ya, belum paham, karena ini sangat menyangkut dengan bab sebelumnya. Jadi kalau bab turunan nggak bisa, apalagi aplikasi turunan. Kemudian yang ketiga yaitu titik singular. Artinya titik singular adalah titik di mana turunannya dia nggak ada. Tapi kita tahu bahwa turunan dari fx itu adalah min 6x kuadrat plus 6x, di mana ini itu terdefinisi di setiap bilangan real kan ya, karena nggak ada syaratnya kan. Kita kan misalkan dia ada pembaginya, ada penyebutnya, berarti penyebutnya nggak boleh 0. Di sini nggak ada penyebut, nggak ada syarat. Atau di dalam akar nggak boleh negatif, ini kan nggak ada syarat juga, akar nggak ada akarnya. Maka ini kan si f aksanya ini terdefinisi di setiap bilangan real. Berarti di antara min setengah sampai 2 dia juga terdefinisi. Maka tidak ada titik singularnya. Oleh karena itu titik kritisnya ada 4, terdiri dari 2 jenis, yaitu titik ujung di min setengah dan 2 dan di titik stasioner 0 dan 1. Dari 4 ini titik kritisnya ya. Kemudian untuk prosedur menghitung nilai maksimum atau minimum satu fungsi kontinu f pada interval tertutup I, itu yang pertama adalah tentukan titik kritisnya dulu. Kemudian hitung nilai fungsinya pada setiap titik kritis. Artinya kita memasukkan nilai titik kritis itu ke dalam suatu fungsi. Nah, setelah dimasukkan kita cari yang paling besar siapa, maka itu adalah nilai maksimumnya. Yang paling kecil adalah nilai minimumnya. Dan titik kritis yang menyebabkan dia menjadi nilai maksimum itu disebut titik maksimum. Dan jika titik kritis tersebut menyebabkan nilainya minimum, maka titik kritis tersebut disebut titik minimum. Contohnya di 2.2 fungsinya sama seperti tadi, pada intervalnya juga sama. Jadi kan kita tahu ada 2 jenis ya. Kita bahas yang pertama, yaitu titik kritis. Yang pertama, prosedur pertama itu kita cari titik kritisnya. Jadi di contoh 2.1 sudah kita cari titik kritisnya, yaitu di min setengah, 0, 1, dan 2. Dia ada 4 titik kritisnya. Nah, kemudian prosedur nomor 2 yaitu kita masukkan setiap nilai titik kritisnya ke dalam fungsinya. Hasilnya berapa? Pertama kita masukkan min setengah. Min setengah dimasukin di sini berarti min 2 kali min setengah pangkat 3 ditambah 3 kali min setengah kuadrat. Di sini berarti min 2 kali min 1/8 ya, min setengah pangkat 3 ditambah 3 kali 1/4. Berarti yang ini adalah min 2/8 ditambah 3/4. Atau ini saya sederhanain, min 1/4 tambah 3/4, yaitu 2/4 atau setengah. Ini setengah ya seharusnya berarti. Kemudian F0 kita masukkan di sini 0, 0 hasilnya 0. Ini setengah pangkat 3
Oh ya, saya keliru di sini ya. Ini min 2 kali min 2, jadi ini maaf, ini saya keliru. Ini kan min 2 kali min 1, berarti plus ya. Plus 2/8 atau plus 1/4. Berarti 1/4 ditambah 3/4 adalah 1. Jadi F min setengahnya 1, F0 nya nanti dihitung adalah 0, F1 nya adalah 1, dan F2 nya adalah min 4. Nah dari sini kita lihat nilainya 1, 0, 1, min 4. Berarti yang paling tinggi maksimumnya dicapai pada saat nilainya 1. Maka titik maksimumnya adalah min setengah dan 1. Sementara minimumnya di sini adalah nilai minimumnya adalah min 4. Titik minimumnya adalah 2. Kemudian contoh 2.3 di mana diketahui fungsinya itu X pangkat 2/3 kontinu di mana-mana. Carilah nilai maksimum dan minimum pada min setengah, 2. Berarti di sini dia berupa interval tutup lagi. Berarti ada 2 titik ujung, yaitu min 1 dan 2. Kemudian titik ujungnya oke. Ya, min setengah dan 2. Terus kemudian yang kedua adalah titik stasioner. Titik stasioner adalah F aksennya sama dengan 0. Berarti kita cari F aksennya dia. F aksennya dia adalah 2/3 X pangkat min 1/3 atau sama dengan atau sama dengan 2/3 min itu berarti di bawah pangkat X 1/3, di mana X 1/3 itu artinya akar pangkat 3X. Nah, kapan fungsi ini 0, kapan F aksen X yang sama dengan ini 0? Kalau kita punya dia berbentuk pecahan, dia akan 0 jika pembilangnya 0 dan penyebutnya tidak 0. Nah, tapi di sini jelas pembilangnya adalah 2. Berarti dia nggak akan mungkin 0. Berarti kita tidak punya titik kritis yang jenis stasioner. Nah, kemudian titik yang terakhir yaitu titik kritis singular. Jadi di sini untuk titik kritis singular adalah titik di mana turunan ini tidak ada. Di sini kita punya turunannya 2/3 akar pangkat 3 dari X. Nah, dia tidak didefinisi apabila X-nya sama dengan 0. Kalau dia X-nya 0, berarti kan akar ini adalah 0. 0 kali 3, 0. Berarti kan penyebutnya 0, tidak terdefinisi. Maka yang menyebabkan F aksen 0 tidak ada adalah yang menyebabkan F aksen X tidak ada adalah 0, di mana 0 ini ada titik kritis, lebih tepatnya dikatakan titik singular. Nah, oke. Kalau minus ini masih ada ya, karena ini akar pangkat 3. Kalau akar pangkat 2 atau akar pada umumnya nggak boleh minus, tapi kalau ganjil boleh minus gitu ya. Kemudian titik stasioner, titik singular, titik ujung. Berarti ada 3 titik kritisnya. Yang stasionernya dia nggak punya, titik singularnya dia punya sama dengan 0, dan titik ujungnya punya min 1 sama 2. Berarti ada 3 titik kritis, yaitu 0, itu titik singular, min 1 dan 2 adalah titik ujung. Kita masukkan ke nilai fungsinya. 0 berarti F0 adalah 0 pangkat 2/3 sama dengan 0. Kemudian F-1 sama dengan min 1 pangkat 2/3 sama dengan min 1 juga. Min 1 pangkat 2/3 berarti gini ya. F-1 sama dengan min 1 pangkat 2/3, dimana ini artinya berarti min 1 dikuadratin dan di akar pangkat 3. Min 1 dikuadratin kan 1. Akar pangkat 3 sama dengan 1. Berarti F-1 1, F00, terus F2 nya adalah kita masukin 2 pangkat 2 akar 3. Jadi F2 sama dengan 2 pangkat 2/3 atau sama dengan 2 kuadrat di akar pangkat 3, sama dengan akar pangkat 3 dari 4, sekitar 1,59. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai maksimumnya akan terjadi saat titiknya adalah 2.
Nah, maksimumnya adalah 1,59. Nilai minimumnya adalah 0 di titik 0. Bisa kita lihat maksimumnya yang paling tinggi di sini titiknya adalah yang ini. Karena grafiknya kita kan cuma min 1 sampai 2, berarti ini titik paling tinggi. Sedangkan paling rendahnya adalah grafiknya di sini. Bukan di sini ya paling rendah. Ini paling kiri namanya, kalau paling rendah di sini. Jadi maksimumnya ini, minimumnya ini. Seperti itu. Itu untuk contoh maksimum dan minimum.